Putu Revalina Natasha Putri dengan NIM 2411031119 dari semester 4. Sebelumnya saya dari program studi pendidikan sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan memaparkan skenario yang saya buat. Nah, skenario ini pembelajaran PPKN SD yang berbasis program based learning dalam menggunakan dan menanamkan tanggung jawab dan kerjasama. Nah, di sini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran. Yang pertama ada identitas, nama sekolah itu SD Negeri 1 Lenggigit, lalu mata pelajarannya PPKN, lalu kelas atau semester pada kelas 6 atau semester 6. Nah, materi pokoknya itu hak dan kewajiban di sekolah. Nah, alokasi waktunya itu 1 kali 50 menit. Nah, pertemuannya itu pertemuan ke-1, lalu capaian pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga sekolah serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada indikator capaian pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban. Lalu yang kedua menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga ada menyiapkan hasil diskusi tentang hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada siswa dapat memahami konsep hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, siswa dapat membedakan hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga ada siswa dapat bekerja sama dalam diskusi kelompok. Nah, yang pertama ada tahap pendahuluan. Yang pertama ada kegiatan guru, di mana guru membuka sesi pembelajaran dengan memberikan salam. Nah, yang kedua, guru melakukan berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang ketiga, guru memeriksa kehadiran murid. Nah, yang keempat, guru melakukan apresiasi dengan menanyakan tentang tugas piket di kelas. Nah, yang kelima ada menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan semangat kepada murid. Nah, yang B, kegiatan siswa. Yang pertama, siswa membalas salam yang diberikan oleh pendidik. Lalu, siswa melakukan doa bersama. Lalu, yang ketiga, siswa mengangkat tangan saat proses absensi. Lalu, keempat, siswa memperhatikan apresiasi dari pendidik. Lalu, yang kelima, siswa mendengarkan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua ada tahap inti, di mana kegiatan guru yang pertama, guru mengemukakan permasalahan mengenai siswa yang tidak menjalani tugas piket di kelas. Nah, yang kedua itu ada guru memberikan penjelasan singkat mengenai konsep hak dan kewajiban. Nah, yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan dan mengajukan pertanyaan. Nah, yang keempat, guru menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Yang kelima, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Lalu yang keenam, guru memberikan dan membagikan lembar kerja kelompok atau LKPD kepada siswa. Yang ketujuh, guru membimbing siswa dalam melaksanakan diskusi dalam kelompok. Yang kedelapan, guru mengarahkan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang mereka lakukan. Lalu yang kesembilan ada guru memberikan tanggapan dan penguatan terhadap hasil presentasi dari siswa tersebut. Lalu yang ke-10 ada guru mengajak siswa untuk melakukan permainan peran menggunakan dan mengenai kerjasama dengan tanggung jawab yang mereka pelajari. Nah, yang B ada aktivitas siswa. Yang pertama,
siswa itu dapat mendengarkan penjelasan dari guru mengenai masalah yang disampaikan. Nah, yang B itu aktivitas siswanya. Yang pertama ada siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai masalah yang disampaikan. Lalu, yang kedua siswa fokus pada penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga, siswa mengajukan pertanyaan apabila ada yang tidak mengerti. Yang keempat, siswa memperhatikan jawaban yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima, siswa duduk sesuai kelompok yang telah ditetapkan. Yang keenam, siswa menerima lembar kerja untuk kelompok. Yang ketujuh, siswa berdiskusi di dalam kelompok mereka. Yang kedelapan, perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusi. Yang kesembilan, siswa memperhatikan tanggapan dari guru dengan seksama. Yang kesepuluh, siswa berpartisipasi dalam kegiatan bermain peran dan bersemangat. Nah, yang ketiga ada tahap penutup. Yang pertama ada kegiatan guru. Yang pertama ada guru merangkum materi yang telah dipelajari. Yang kedua, guru menekankan nilai tanggung jawab dan kolaborasi. Yang ketiga, guru menyampaikan hikmah kepada siswa. Yang keempat, guru mengakhiri sesi pembelajaran dengan ucapan selamat tinggal. Lalu yang kelima, guru melakukan doa bersama setelah pembelajaran selesai. Lalu adapun kegiatan siswa yang pertama, para siswa mendengarkan rangkuman dari guru. Lalu yang kedua, para siswa memahami penekanan yang disampaikan oleh guru. Lalu ketiga, para siswa menyimak hikmah yang ada disampaikan oleh guru. Yang keempat, para siswa membalas ucapan selamat tinggal dari guru. Lalu yang kelima, para siswa melakukan doa bersama. Lalu ada muatan nilai moral dan norma. Nah, muatan nilai moral dan norma dalam kehidupan sehari-hari di sekolah mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Nah, nilai tanggung jawab dapat dilihat dari perilaku siswa yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nah, seperti menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, berusaha keras dengan belajar. Selain itu, nilai kerjasama juga sangat diperlukan, terutama dalam kegiatan kelompok. Nah, di mana siswa belajar untuk saling mendukung, menghargai pandangan teman, dan bekerja sama untuk menyampaikan tujuan bersama. Nah, dalam aspek moral, siswa diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Nah, hal ini mencangkup siswa dapat sikap disiplin, menghormati guru, mengikuti aturan, serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Nah, melaksanakan kewajiban itu bukan sekedar mengikuti peraturan, tetapi juga menunjukkan kesadaran diri dalam perilaku baik. Nah, di sisi lain, norma yang berlaku di sekolah tercermin dalam bentuk peraturan sekolah dengan tepat waktu. Nah, mengenakan seragam sesuai ketentuan, menjaga ketertiban, dan bersikap sopan kepada semua anggota sekolah. Nah, dengan mengikuti norma yang ada, suasana sekolah menjadi lebih teratur, aman, kondusif untuk proses pembelajaran mengajar. Nah, alasan memilih model pembelajaran problem-based learning ini, saya berlandasan pada kemampuan untuk menyajikan pengalaman belajar yang lebih berarti bagi siswa. Model ini berfokus pada isu nyata yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan memungkinkan
siswa untuk tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga menghubungkan dengan situasi konkret di lingkungan sekitar mereka. Nah, dengan PBL ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi masalah. Nah, mengevaluasi masalah, menemukan solusi, dan memberikan keputusan yang tepat. Nah, proses ini juga mendorong mereka untuk lebih aktif, mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, di samping itu, nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kolaborasi dapat ditanamkan serta langsung karena siswa terlibat dalam proses penyelesaian masalah secara berkelompok. Penerapan model ini turut membantu dalam membentuk karakter siswa. Mereka belajar untuk menghargai pandangan orang lain, bekerja dalam tim, serta peduli terhadap masalah di sekitar mereka. Nah, dengan cara ini, proses pembelajaran bukan hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan sosial. Nah, untuk mendukung efektivitas model VBL digunakan metode diskusi dan peran bermain. Lalu, melalui peran diskusi, siswa dapat saling bertukar ide dan memperdalam permasalahan mereka mengenai isu yang dihadapi. Nah, sementara itu, peran bermain memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengalami langsung nilai-nilai yang mereka pelajari, sehingga pembelajaran menjadi lebih realistis, menarik, dan mudah diingat. Baik, sekian dari pemaparan dari saya. Sekarang saya akan mencoba untuk menggunakan skenario pembelajaran yang telah saya buat. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, bagus sekali semua hadir ya. Siapa yang mendapat jadwal piket hari ini? Ayo. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada yang piket hari ini di kelas? Betul sekali, kelas akan menjadi kotor. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah ya. Nah, Ibu punya cerita nih. Kan ada siswa yang tidak mau melaksanakan piket kelas nih. Nah, menurut kalian itu, apakah itu benar? Nah, mengapa tidak benar? Bagus sekali, karena itu kewajiban ya. Seorang siswa itu harus melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan piket. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban. Hak itu adalah suatu yang kita terima. Jika kewajiban itu adalah suatu yang harus kita lakukan. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, akibatnya itu lingkungan menjadi tidak nyaman dan kita bisa merugikan orang lain.
Tentu saja iya, karena keduanya itu harus seimbang. Karena hak dan kewajiban itu harus dilakukan bersama. Kita harus mengajak dia dengan baik dan memberikan contoh yang baik agar dia itu mau diajak piket. Sekarang ibu bagi kalian ke dalam kelompok ya. Nah, sudah semua pembagian kelompoknya ya. Ibu bagi secara acak. Lalu kita melaksanakan diskusi. Yang pertama ada apa permasalahannya, apa hak siswa, dan apa kewajiban siswa. Kelompok 1 silakan maju. Bagus sekali. Kelompok lain ada tambahan? Nah, betul sekali, kita harus bekerja sama. Nah, kita harus bertanggung jawab dan bekerja sama ya untuk menjaga kenyamanan di dalam kelas. Nah, sekarang kita praktik yuk. Bagus sekali. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, betul sekali. Kita hari ini mempelajari hak dan kewajiban. Nah, dapat disimpulkan pembelajaran hari ini, hak adalah suatu yang kita dapatkan, lalu kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan. Nah, kita harus bertanggung jawab, bekerja sama, dan disiplin ya. Siapa yang siap besok untuk piket kelas? Bagus. Besok kalian piket kelas yang bersih ya. Dapat pesan moral yang ibu berikan, yaitu anak yang baik adalah melaksanakan kewajibannya. Jika kalian melaksanakan kewajiban kalian akan menjadi disiplin, baik, dan bertanggung jawab. Nah, pembelajaran hari ini ibu cukupkan ya sampai di sini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Baik, terima kasih atas perhatian kalian ya dalam pembelajaran hari ini, di mana pembelajaran hari ini hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, ibu ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Demikian video tugas yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan skenario pembelajaran. Saya harap apa yang saya jelaskan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami perencanaan pembelajaran yang baik. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan video ini masih terdapat kekurangan. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya.